Laut Cina Selatan, sebuah wilayah yang penuh dengan sejarah dan keindahan alam. Jalur air penting yang menghubungkan ekonomi dunia menjadi nadi perdagangan global, sumber kehidupan bagi jutaan orang, dari nelayan lokal hingga komunitas pesisir di Asia Tenggara. Tapi, di balik keindahannya, tersimpan ketegangan yang siap meledak kapan saja. China, dengan klaim sepihaknya atas hampir seluruh wilayah, terus meningkatkan kekuatan militernya di sana, menambah ketegangan. Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tidak tinggal diam dan menentang klaim tersebut dengan tegas. Indonesia, dengan zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih dengan klaim China, berada di garis depan perselisihan ini, berusaha mempertahankan hak-haknya. Insiden antara nelayan Indonesia dan kapal Coast Guard China semakin sering terjadi, menambah ketegangan di laut. Ketegangan ini bisa mengancam stabilitas regional dan perdamaian di kawasan. Laut Cina Selatan bukan milik satu negara saja, tetapi milik bersama. Keamanan dan kebebasan navigasi harus dijaga bersama oleh semua negara yang berkepentingan. Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat pertahanan negaranya. Pembelian pesawat tempur Rafale dari Prancis menandai perubahan besar dalam kekuatan militer Indonesia, menunjukkan komitmen negara ini untuk menjaga kedaulatan dan keamanan. Rafale, pesawat tempur canggih yang dikenal karena kelincahan, kemampuan serangnya yang mematikan, dan teknologi mutakhirnya. Dilengkapi dengan rudal Meteor, Rafale dapat menyerang target dari jarak jauh dengan sangat tepat, memberikan keunggulan strategis di medan perang. Indonesia saat ini memiliki 42 unit Rafale, membentuk kekuatan utama di udara, dan meningkatkan kemampuan pertahanan udara secara signifikan. Pesawat-pesawat ini, yang ditempatkan di Pangkalan Udara Supadio di Pontianak, berada di posisi strategis untuk merespons setiap ancaman di Laut Cina Selatan, menjaga aman wilayah udara Indonesia. Masalah dimulai dengan provokasi Cina. Armada kapal perang Cina, termasuk fregat tipe 054A, memasuki ZE Indonesia. Tujuan mereka mengintimidasi nelayan Indonesia dan menegaskan klaim sepihak Cina. Indonesia merespons dengan tegas. Skuadron Rafale dipersenjatai dengan rudal anti kapal AM-39 Exocet, langsung mengudara. Serangan mereka cepat dan dahsyat. Rudal-rudal Exocet ditembakkan dari jarak jauh, menghantam kapal-kapal Cina dengan akurat. Fregat tipe 054A, yang terkenal karena kemampuan pertahanannya, ternyata rentan terhadap serangan udara Indonesia. Kemenangan Indonesia mengirimkan pesan yang kuat ke seluruh kawasan. Mitos tentang kekuatan militer Cina runtuh. Negara-negara Asia Tenggara lainnya, yang sebelumnya ragu untuk menantang Cina, sekarang melihat Indonesia sebagai pemimpin regional. Kemenangan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi tentang kode etik Laut Cina Selatan. Indonesia, dengan kekuatan militernya yang terbukti, berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menegosiasikan penyelesaian damai yang menghormati kedaulatan semua negara. Kemenangan Indonesia pasti ada konsekuensinya. Cina, yang dipermalukan oleh kekalahannya, pasti tidak akan tinggal diam. Pembalasan ini bisa bermacam-macam bentuknya, dari sanksi ekonomi hingga peningkatan aktivitas militer di Laut Cina Selatan. Indonesia harus siap untuk menghadapi tekanan ini. Dibutuhkan diplomasi yang cerdik untuk membangun koalisi internasional untuk mendukung posisi Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia harus terus memperkuat militernya untuk mencegah agresi lebih lanjut. Kemenangan Indonesia menandai babak baru dalam sengketa Laut Cina Selatan, sebuah konflik yang telah berlangsung lama dan penuh ketegangan. Ini menunjukkan bahwa Cina bukanlah kekuatan yang tidak terkalahkan, dan bahwa negara-negara lain dapat dan akan mempertahankan kedaulatan mereka dengan tegas dan berani. Insiden ini juga menyoroti perlunya sistem keamanan regional yang baru, yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika geopolitik. Sistem ini harus didasarkan pada rasa saling menghormati, dialog, dan penyelesaian sengketa secara damai, tanpa menggunakan kekerasan. Indonesia, dengan keberanian dan kepemimpinannya, dapat memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan kawasan ini, menjadi teladan bagi negara-negara lain. Masa depan di mana Laut Cina Selatan menjadi lautan yang damai dan makmur bagi semua negara, dengan kerjasama yang erat dan saling menguntungkan.